Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Siap memuji nama Tuhan. Dengan sikap hati yang benar, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih.
dirimu untuk keselamatan kami semua, sehingga kami dimerdekakan dari kuasa dosa. Haleluya, haleluya. Kita semua yang siap memuji, meninggikan nama Tuhan, beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Kuasa lawan arus, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus berkat. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawan arus, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus ada. Semua yang rindu pada Tuhan, mari kita angkat tangan kita. Kami rindukan kuasa lawan arus, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yesus berkat. Haleluya. Saat hati menyatu, Tuhan hadir. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari kehidupan.
alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Sekali lagi. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Mari bergoyang, berjoget Tuhan. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Yes. Engkau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Engkau sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yesus hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengatakan Dialah pemilik hidup kita. Segala masalah dan kejadian yang terjadi dalam hidup kita Tuhan sudah rencanakan. Dan waktu Tuhan yang terbaik untuk kita. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semuanya atas seizin Tuhanku. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Bersama-sama dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya
Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Engkau yang menguasai, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab kami menyadari Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami percaya tetap ada dalam rancangan-Mu. Apapun yang boleh terjadi, Tuhan turut bekerja dan pasti mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau ada tengah-tengah kami dan hadir, dan kami siap diberkati. Urapi setiap telinga, hati, pikiran, jiwa, roh kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas. Biar Roh Kudus yang bekerja tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami semua siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara. Apa kabar? I'm so blessed. Haleluya. Ya, sepanjang bulan ini kita belajar terus ya bagaimana kita memiliki kekuatan untuk kita bisa menaklukkan, mengalahkan keakuan kita. Sampai kapan? Sampai akhir. Ya, karena hidup ini ya kita harus menghadapi ya, apalagi ya ego kita ini, kita harus hadapi sampai akhir hidupan kita. Kita harus berjuang untuk mengalahkan dan menang. Makanya tema hari ini adalah berjuang hingga akhir. Ya, berjuang hingga akhir. Bapak Saudara, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 25, kita baca sama-sama ya ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. 23. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Nah, saudara, perjuangan dan kemenangan seorang atlet ya di dalam pertandingan itu bukan ditentukan ketika dia ada dalam suatu gelanggang pertandingan. Ketika dia sedang bertanding, bukan. Kemenangan seorang atlet itu justru ditentukan bagaimana ketika dia itu berlatih. Bagaimana dia mempersiapkan dirinya. Ya, seseorang ketika bertanding tanpa persiapan, nggak mungkin menang. Ya, makanya semua butuh persiapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah atlet-atlet rohani. Amin. Ya, kita semua adalah olahragawannya Tuhan, atlet-atlet rohani. Ya, pertandingan kita dimulai sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Amin. Jadi pertandingan kita dimulai kapan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita. Nah, sejak saat itulah hidup kita bukan milik kita lagi. Ingat, kita sudah dibayar lunas. Amin. Sudah lunas dibayar. Hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik siapa? Milik siapa? Milik Tuhan, betul? Kalau kita milik Tuhan berarti kita adalah hambanya dan dia adalah Tuhan. Nah, amin. Dia adalah Tuhan kita. Ya, tanda bahwa kita sudah menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan itu apa? Ketika kita mau menjadi pelayannya. Ketika kita mau punya kerinduan melayani dan melakukan tugas apa yang harus kita kerjakan. Mengerjakan kehendaknya, bukan mengerjakan hasrat kita. Bukan memuaskan ego kita lagi. Tapi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hasratnya Tuhan. Amin. Saudara, penghalang terbesar untuk kita bisa mengabdikan diri kita, ya, memberi diri kita sebagai hamba, mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Kristus. Penghambatnya apa, saudara? Yaitu ego kita ini. Itu penghambat kita bisa mengabdikan diri kepada Tuhan. Itu ego kita. Ya,
Makanya kita belajar. Ya, segala persoalan, segala masalah yang datang dari luar, yang mendatangi kita. Setiap hari kita punya masalah. Setiap hari kita datangi masalah. Benar gak saudara? Ada persoalan dari suami, dari istri, dari anak, dari orang tua, dari mertua, ya kan? Dari teman komsel, dari teman pekerjaan, dari teman kuliah, teman sekolah. Setiap hari kita dihadapkan dengan masalah. Memang masalah yang datang itu pasti bisa mempengaruhi kita dan pasti bisa membuat kita terpicu melakukan tindakan. Tapi saya mau katakan, sesungguhnya keputusan akhirnya di tangan siapa? Tangan kita sendiri. Walaupun masalah datang di kehidupan kita memicu kita bertindak, tapi akhirnya tetap kita yang punya kendali. Betul saudara? Kita mau marah, kita mau tetap bisa tersenyum, kita mau hidup benar atau hidup enggak benar, mau bersabar atau menjadi orang yang suka marah, mengampuni atau mendendam, saudara, atau kita menjadi orang yang setia, itu pilihan kita. Mau jadi orang jujur atau suka berbohong, saudara, siapa kendalinya? Tetap kita. Masalah boleh datang, persoalan datang, tapi kita memutuskannya. Apalagi saudara yang datang hari ini, sudah bisa pilih mau di rumah, shopping atau ibadah. Ya kan? Itu pilihan saudara. Saudara mau baca Alkitab, enggak mau baca Alkitab, pilihan saudara. Makanya kendali tangan saudara. Maka saya katakan saudara, seringkali kita harus bergumul. Ya, bergumul untuk mengambil, bergumul dengan diri sendiri, mengambil suatu keputusan, pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Masih bergumul, saudara. Ya, kenapa? Belum menjadi habit. Untuk melakukan kehendak Tuhan harus, pergumulan. Ada yang demikian enggak? Ya, kenapa? Belum menjadi suatu habit, kebiasaan. Tapi saya mengatakan ya masih bersyukur, masih bergumul. Ada orang yang enggak bisa bergumul lagi. Ya kan? Enggak ada, artinya signalnya enggak muncul lagi. Ya, seenaknya dewe, saudara. Makanya saya katakan, Yakobus mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 14, ya, dikatakan di situ, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh egonya, oleh keinginannya. Dan keinginannya itu menyeret dia dan memikat dia. Ini loh, seringkali ego itu yang membuat kita melakukan banyak hal yang menjerat kita untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauannya Tuhan. Makanya kita mau belajar, kita jangan kompromi dengan diri sendiri. Tapi harus menaklukkannya hidup kita di bawah kaki Kristus. Nah, menaklukkan diri sendiri itu berarti disiplin. Ya. Menaklukkan diri, berdisiplin untuk berkata tidak kepada diri kita terhadap hal-hal yang enggak berkualitas. Terdapat hal-hal yang tidak bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan lagi. Kita berkata tidak. Ya. Ketika hal-hal yang tidak membuat kita menjadi orang yang berkualitas dalam Tuhan, kita bisa berkata no, tapi kita bisa berkata ya kepada segala hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Meskipun kita kadang enggak menyukai. Kita bisa ngomong ya Tuhan, tapi kadang itu enggak sesuai dengan hasrat kita. Nah ini kita belajar ya untuk menaklukkan ego. Makanya saya katakan, ya tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita semua, yuk. Minggu pertama saya katakan bahwa ini masa-masa di mana harinya itu sudah semakin dekat, ya, sudah semakin dekat. Ya. Makanya kita harus belajar, ya, masa-masa ini kita harus berjuang habis-habisan untuk menaklukkan keakuan kita ini. Karena kita sudah belajar kan. Orang yang iri hati dan mementingkan diri sendiri dikatakan itu membawa kejahatan. Dan orang yang iri hati dikatakan bahwa orang-orang yang sedemikian itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Makanya kita harus berjuang habis-habisan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang bisa menaklukkan diri kita di bawah otoritasnya Tuhan. Nah, kita mau belajar dari 1 Samuel pasal 23. Saya bacakan saja ya. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13. 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13. Ya.
diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjara tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud, ya, yang bersama-sama dengan Daud berkata, ingatlah Daud, sedangkan di sini di Yehuda kita ini sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, tanya lagi. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dan membawa efod di tangannya. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini, oleh karena aku akan diserahkankah oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkannya oleh warga-warga kota Kehila itu ke aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Apabila kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah meluputkan dia dari Kehila, maka tidak jadilah ia maju berperang. Wow, saudara, ini cerita bagaimana Daud itu kan dikejar-kejar oleh Saul. Dan ketika dia di Kehila, dia membawa 400 orang. Ya, Daud ini belum jadi raja ya. Daud ketika itu dikejar-kejar oleh Saul, dia bersembunyi di gua Adulam. Nah di situ dia ketemu dengan pengikutnya 400 orang. Orang-orang yang kepahitan, ya, orang-orang yang berhutang. Makanya Daud ini menjadi gembala orang-orang sakit hati ketika itu. Ya kan? Jadi dia benar-benar ngumpulin semua orang-orang yang sakit hati, barisan sakit hati semua ketemu dia di situ. Dan itulah menjadi cikal bakal, ya, prajuritnya Daud, saudara. Nah mereka ada di Kehila. Nah kalau kita belajar tadi, kita akan melihat belajar dari Daud, walaupun disakiti, walaupun dikhianati, tapi dia tetap tegar untuk menghadapinya. Nah kita mau belajar bagaimana kita bisa sungguh-sungguh habis-habisan menaklukkan keakuan. Walaupun kita mungkin mengalami masalah, kita belajar dari Daud. Hal penting yang kita belajar dari Daud, kenapa dia bisa memiliki hati yang demikian luar biasanya. Kenapa? Karena dia memiliki hati yang rela peduli. Hati yang memiliki hati yang peduli. Ya, kalau kita baca di ayat 1 tadi, saudara, dikatakan diberitahukanlah ketika itu kepada Daud, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Ketika dia mendengar bahwa orang-orang Yehuda di dalam kota Kehila itu berbatasan dekat orang-orang Filistin. Dan orang Filistin menjarah di pengirikan, mereka diserang. Hatinya terusik, hatinya penuh peduli. Karena Kehila ini merupakan saudaranya dia juga dari suku Yehuda. Berada di perbatasan dengan daerah Filistin. Hatinya penuh kepedulian. Saudara, ini harus kita miliki. Ya, supaya kita benar-benar enggak hanya aku dan aku. Sikap peduli ini penting kita miliki, saudara. Makanya mau katakan kalau kita enggak memiliki sikap hati yang seperti ini, karakter yang tidak bisa memiliki kepedulian kepada orang lain,
kita harus melatihnya, saudara. Saya percaya, saudara, ketika saudara mengalami Tuhan, ketika saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hatinya Tuhan pasti ada dalam kehidupan saudara. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang peduli pada orang. Orang yang sedang ketemu Tuhan, dia nggak akan tega, nggak akan bisa dia melihat orang kekurangan di kanan kirinya, saudara. Dia akan berusaha bagaimana caranya, dia bisa berbagi. Dan ini hatinya Daud. Saya ingat, saudara, ketika saya bertobat ya, saya dulu enggak suka lihat anak-anak jalanan, ketemu dia jalan minta, paling enggak seneng lah gitu lah. Tapi saat kami mengalami pertobatan, saya bisa melayani mereka anak jalanan itu, saudara. Yang tadinya saya enggak begitu enggak memandang sebelah mata, saudara. Karena kenapa? Saya setiap hari pulang dari kita buka toko di Citraland, naik ke Willis, pulang naik turun, ketemu mereka anak jalanan, saudara. Suatu saat Tuhan ngomong, kalau mereka enggak bertobat, gimana mereka? Dan saat itu saya ditaruh hati yang enggak tahu bisa mengasihi mereka. Setelah bertahun-tahun kami melayani anak jalanan, dari cuma 10 sampai ratusan, saudara. Ya. Jadi Tuhan taruh dalam hati kita, untuk kita punya hati yang peduli, yang rela, saudara. Saya juga hati yang rela itu sudah tertanam kepada saya sebenarnya sejak saya kecil, saudara. Ya, kayak saya melihat mama saya itu seorang yang hatinya begitu peduli. Ketika itu masih jemaat di pusat ya. Mama saya itu seringkali saya melihat dia memberi dari kekurangannya, saudara. Ada saat-saat di mana papi saya dulu kan dari Manado turun sebagai tentara, terus dia keluar, dia buat jadi kontraktor. Ada saat-saat mana sepi, saya tahu, saudara. Di mana dia itu memberi dari kekurangannya, saudara. Dan saya ngerti, begitu murah hatinya. Dan itu membuat saya pun seperti itu, saudara. Ternyata istriku juga tertular demikian. Ya, apa-apa ketika kita punya dapat sesuatu pasti kembali dulu ke Tuhan. 10-50% dan lalu tanya Tuhan, siapa yang aku berkati hari ini? Saudara, kita harus didik itu. Ya, supaya hati kita enggak ego. Kita mementingkan diri orang lain. Kalau ketika saudara mau diberkati, ya kita harus berani juga menabur. Amin. Berani memberi. Saudara, saya sering diingatkan, saudara. Ya, tiba-tiba Tuhan ingatkan seseorang. Tiba-tiba saya paling enggak berani menolak ketika tiba-tiba muncul ada impresi dalam hati. Ayo berkati dia, beliin dia, obati dia. Itu ya kadang-kadang muncul, saudara. Berapa waktu lalu kita ke Jakarta, ya kita pergi itu kan. Kita di mall, kita lihat-lihat, saya pengen beli suatu kaos gitu kan. Saya udah bayar, tiba-tiba ada satu nama. Saya ngomong sama istri, kok aku suruh beli buat dia ya? Wah, tapi saya uji dulu, enggak lah. Saya keluar, saya udah bayar, saya keluar ke rumah depan makan. Sementara makan tuh sementara pesen tuh hati terusik. Akhirnya saya pergi lagi, keluar, akhirnya beli lagi. Kenapa? Ketika itu saya damai sejahtera. Membiasakan. Ya, kenapa? Karena ketika kita belajar peduli, itu Tuhan uji lewat apa? Bagaimana kita memberi uang, ya kan? Memberi sesuatu yang keluar dari diri kita. Apalagi uang itu kan kehidupan. Kita kerja untuk apa? Makan. Atau untuk hidup. Ya kan? Kalau petani beli benih. Untuk kehidupan. Jadi sangat berkaitan. Tadi pagi saya ingat di grup kita kan Pak Edi memberikan suatu ilustrasi cerita ya. Membeli Tuhan. Ada baca kan? Membeli Tuhan. Anak itu bapaknya sakit, tapi dia bilang yang bisa menyembuhkan adalah Tuhan. Nah maka dia hanya punya $1 untuk beli Tuhan. Yang enggak mungkin kan. Dia pergi ke toko, tanya adakah Tuhan dengan harga sekian. Tiba-tiba pemilik toko lihat, dia paham. Oke, ada. Dia terima uangnya, langsung dibawa rumah sakit. Dia yang bayari. Intinya apa? Memberi. Jadi enggak cuma kalau kita katakan mau peduli, ya bukan cuma ngomong, saudara. Kita harus terus melatih, terus menerus memiliki kepekaan dalam hal peduli pada manusia. Rasul Paulus mengatakan tadi, saudara, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan
Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Jadi melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Melatih tubuh, kalau saya baca dalam NIV, dikatakan I beat my body. Ya, aku memukul, menggembleng diriku. Ya, dikatakan demikian, yang dimaksud oleh Paulus bukanlah membentuk otot-otot jasmani. Melatih tubuh bukan membentuk otot-otot jasmani, sebab tubuh jasmani, dalam hal tubuh jasmani, Paulus pernah berkata dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 dikatakan demikian. Latihan badani, tadi latihan tubuh terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Jadi ibadah berguna, amin, dalam segala hal. Artinya apa? Tubuh yang dimaksud adalah keberadaan diri manusia itu, ego manusia itu loh. Jadi bukannya ototnya yang dilatih. Jadi keberadaan kita, diri manusia ini, ego kita itu yang di dalamnya, dalam ego ada pikiran, perasaan, kehendak, itu yang dilatih. Itu yang digembleng dikatakan. Tadi katakan, tetapi aku melatih tubuhku, I beat my body. Itu berarti apa yang dimasukkan Paulus adalah menggembleng dirinya, memukul dirinya sendiri, menggembleng egonya dengan disiplin yang keras. Seperti seorang petinju yang memukul dirinya sendiri. Itulah. Katanya melatih tubuhnya, menghajar tubuhnya sendiri, mendisiplin diri sendiri. Untuk mendisiplin diri sendiri enggak cukup sekali 2 kali. Mendisiplin diri sendiri terus menerus sampai akhir, sampai seumur hidup. Kenapa? Karena setiap hari kita dihadapkan dengan masalah. Setiap hari dihadapkan dengan persoalan. Setiap hari kita diuji oleh orang terdekat kita. Ya kan? Siapa yang menguji kita paling cepat? Siapa yang bisa menipu kita paling cepat? Ya orang yang kita kenal. Kalau orang tidak kenal kita tertipu, ya kita yang bodoh. Ya kan? Jadi kita diuji setiap hari. Bagaimana kita harus bisa mengendalikan. Sehingga ketika kita bisa mengendalikannya, ketika punya hati yang peduli, saya yakin saudara, ketika kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan berubah. Setiap hari kita berubah. Makin hari makin berubah. Tambah bulan berubah, semakin tahun kita semakin berubah, bisa mengendalikan ego kita. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, sudah usia 60 tahun tapi belum bisa mengendalikan diri, masih podowe seperti waktu 10 tahun, berarti enggak ada perubahan. Halo, enggak ada di sini ya. Kita semua orang-orang bisa mengendalikan ego kita, amin. Karena gini, seringkali manusia ini, kita, saya dan saudara, itu seringkali bersikap keras, ya, dan enggak mau mengerti, enggak bisa tepo seliro, enggak bisa toleransi terhadap orang lain. Enggak bisa mau mengerti kepada orang lain. Tapi lemah dan gampang berkompromi saat kita yang sendiri yang salah. Udah enggak saudara? Jadi kalau kita melihat orang lain salah, wah salibkan dia. Lempar batu gitu kan, itu Tauratnya kan. Kalau orang lain salah kita nggak bisa punya toleransi. Salibkan dia. Ya kan. Tapi begitu kita yang salah, mengalami hal yang salah, sama keluarganya atau kita sendiri mengalami hal yang tidak benar, kita mintanya apa? Kasih saya dong, ampuni saya. Ya, kita menerapkan Taurat pada orang lain, tapi kita minta anugerah, hukum kasih. Itu enggak adil kan? Itu apa? Ego. Saudara, wong Kristen kok kayak ngono, padahal kalau dia saya naik. Tapi ketika dia ngalamin masalah minta gitu, orang Kristen enggak punya kasih. Sedangkan dia bisa enggak kalau punya masalah? Gampang menghakimi orang. Gampang ngomong di belakang orang. Ya. Tapi ketika dia sendiri ngomong gitu, wong kok ora duwe kasih. Ya. Dia gunakan Taurat bagi orang lain, tapi hukum anugerah buat dia, itu namanya egois, saudara. Di sini enggak ada ya, amin. Itulah yang namanya ego, saudara. Makanya kita terlampau sering menyerah terhadap keinginan, perasaan dan kehendak pikiran kita. Meskipun sesungguhnya kita tahu bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita sedang lakukan itu enggak baik. Tapi kita itu enggak berdaya menghentikannya. Ngerti loh gitu loh. Wah enggak benar. Tapi karena ego kita, alah apa-apa lah gitu.
Pernah nggak gitu saudara? Halo, itulah manusia saudara. Nah kita harus belajar untuk kita bisa menang atas itu. Kita harus melakukan seperti yang Paulus lakukan ketika kita ingin menang. Dikatakan tadi, Paulus menerapkan disiplin yang sangat keras terhadap dirinya. Dia menghajar kedagingannya, dia mengalahkan egonya, dan memaksakan diri untuk melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Apa yang seharusnya dilakukan, bukan apa yang dia ingin lakukan. Beda ya. Dia belajar mengkondisikan dirinya, mendisiplin dirinya untuk dia melakukan apa yang harus dilakukan. Bukan apa yang yang dia inginkan. Kalau ingin itu berarti egonya. Tapi harus itu dia tunduk pada apa kata firman. Saudara, hari kita belajar kembali ke Daud. Bagaimana Daud melatih tubuh, melatih pikiran, perasaan kehendaknya. Supaya apa? Supaya yang dia kerjakan bukanlah kehendaknya, bukanlah keinginannya. Makanya Daud itu peduli. Saudara. Yang kedua, Daud selalu bertanya pada Tuhan. Daud selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Saudara, tadi pagi saya diingatkan. Daud selalu bertanya apapun pada Tuhan dalam melakukan perkara. Berperang dia tanya. Dan dia menang. Tapi ketika dia enggak bertanya dengan Tuhan, dia jatuh dalam dosa. Tahu kapan? Ketika dia enggak berperang, dia nonton DPC mandi. Ya kan? Dia enggak tanya Tuhan itu. Boleh enggak aku ganggu Betseba? Enggak mungkin boleh. Saudara, jadi Daud selalu bertanya kepada Tuhan akhirnya untuk melakukan segala perkara. Saat mendengar berita Kehila diserang, saudara, kata hatinya saya yakin, Daud punya hati yang murah, hati yang peduli, dia ingin membantu saudaranya di Kehila. Tapi Daud selalu melibatkan Tuhan, bertanya pada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta arahan pada Tuhan. Apa maunya Tuhan? Dia enggak memaksakan kehendaknya, enggak memaksakan egonya. Karena Daud selalu belajar yang kedua untuk taat dan tunduk kepada firman. Taat dan tunduk pada apa kata Tuhan. Saudara, ini memang enggak, kadang-kadang kita lupa tanya Tuhan. Saya pun masih sering kali berapa waktu yang lalu ketika saya mulai masalah, kelihatannya saya tanya Tuhan, tapi saya enggak tunggu jawaban Tuhan, saya lakukan bagian saya. Nah, saudara, berarti kan salah. Tanya Tuhan, ya tunggu Tuhan ngomong, paling enggak. Lewat apapun baru kita kerjakan apa maunya Tuhan. Tapi seringkali kita kan ego, kita wis pokoknya udah ngomong sama Tuhan, ya lakukan saudara. Saudara, taat dan tunduk pada firman. Maka dalam ayat 2 dikatakan tadi, ketika dia ingin membantu Kehila, tapi dia tanya di ayat 2. Lalu bertanyalah Daud pada Tuhan, apakah aku harus pergi mengalahkan orang Filistin? Jawab Tuhan, pergilah. Tuhan menjawab kan, pergilah. Kalahkan orang Filistin. Saudara, tapi kita melihat ayat 3, orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, kita ini sedang di dalam pelarian. Ya. Kita sedang dalam ketakutan, kejar-kejar Saul. Bagaimana kita melawan orang Filistin? Saudara, dia tanya Tuhan lagi kedua. Saudara, bila kita rindu untuk hidup dalam rencana Tuhan, maka ego kita, kemauan kita harus kita tundukkan pada apa maunya Tuhan. Apa kehendak Tuhan. Sebab begini saudara, ada kalanya ego kita itu mendorong kita melakukan sesuatu yang kita pikir benar. Mengalami enggak? Ego kita itu kadang-kadang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang kita anggap itu benar. Kita pikir benar. Benar. Tapi saudara sesungguhnya enggak benar. Ini loh. Makanya kita melakukan apa-apa tunduk pada apa yang maunya Tuhan. Seperti yang terjadi pada Musa. Saudara, suatu saat di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 15. Ya, Musa ini kan menjadi anaknya orang Firaun. Bukan anak Firaun, diangkat anak ya menjadi anak Firaun, saudara. Dan ketika itu dia melihat ya orang Ibrani dipukul sama orang Mesir dan dia nggak terima. Ya, dia membantu orang Ibrani, orang Mesirnya dibunuh, baik nggak?
Dia pikir baik kan? Dia membantu bangsanya. Dia bunuh orang Ibrani itu. Besoknya dia melihat orang Ibrani berantem berdua. Koncone dia berantem. Dia ngomong, kalian ngapa berantem? Mereka bertanya, emangnya kamu Tuhan saya, hakim saya? Kamu mau bunuh saya seperti kemarin? Nah, dia ketakutan. Akhirnya apa? Dia lari kan? Oleh bangsanya ditolak, oleh Firaun dikejar mau dibunuh. Padahal dia bertindak benar, buat dia benar, saudara. Dia ditolak bangsanya, dia mau dibunuh oleh Firaun, saudara. Ego kita ini harus ditundukkan di bawah otoritasnya Allah, yaitu firman. Saudara, bahkan saat kita tidak melakukan hal yang benar menurut kita, kalau ego kita tidak ditundukkan pada firman, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kacamata ego kita. Bukan dengan kacamata kasih, saudara. Makanya kita akan menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri. Kenapa? Kita melakukan dengan kacamata ego kita untuk kepentingan kita. Kalau egonya enggak ditundukkan di bawah otoritasnya Tuhan. Makanya kita belajar dari Daud, ya yang kedua ini, dia taat dan tunduk pada apa kata Tuhan. Daud dalam segala hal yang dia lakukan, dia berdasarkan pimpinan Tuhan. Daud menanyakan, haruskah aku membebaskan Kehila? Kalau menurut emosinya dia, menurut egonya dia, saya pikir mungkin dia bisa, dia langsung bisa doa, Tuhan aku mau membantu orang Kehila. Terima kasih, berkati, aku akan melakukan penyerangan, Tuhan tolong bantu kami supaya menang, amin. Dia berangkat, ya kan? Bisa saja, saudara. Tapi enggak, karena Daud memiliki hati yang peduli apa yang dia mau lakukan, yang dia mau kerjakan, dia tanya Tuhan. Dia bisa berencana dengan kemauannya, tapi dia enggak mau kerjakan, saudara. Dia bertanya, dia taat kepada Tuhan. Apa yang aku harus lakukan pada orang Kehila? Saudara, kalau hal yang baik, kan ada statement gini, kalau kita melakukan hal yang baik, pasti Tuhan tolong. Benar enggak? Belum tentu juga ternyata. Baik menurut siapa? Tadi kan Musa, dia pikir baik, nolong temannya orang Ibrani. Tapi ternyata dia salah, saudara. Makanya kita belajar yang kedua. Untuk kita bisa mengekang ego kita, kita harus mengerti firman. Kita belajar menundukkan ego kita di bawah otoritasnya firman. Menaklukkan diri kita di bawah firman. Kalau gitu sudah kita perhatikan, saudara, Daud enggak bertindak demikian. Dia bertanya dulu. Dan dia pun tidak hanya bertanya, dia mendengar apa kata Tuhan dan mengikuti apa perintah Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Dan Tuhan katakan, dia tanyakan, ayat 3 mengatakan, yes, kamu boleh pergi, serang mereka. Tapi ketika dia mau pergi, kita perhatikan ini, dia sudah taat loh. Ya. Tapi ayat 3, ternyata orang-orangnya Daud, perhatikan, itu memberontak. Dia katakan, mengapa kita harus berperang lawan Daud? Ayat 3 kan, saudara. Ingatlah, kita ini sedang di Yehuda, di sini di Yehuda, dalam ketakutan. Ngapain kita harus perang membantu orang Kehila, melawan barisan orang Filistin, saudara. Daud cuma 400 pasukan, saudara. Ngapain? Mereka mengatakan bahwa mereka sedang di dalam masalah besar. Kenapa? Kita ini punya masalah, ngapain kamu peduli? Seringkali kan demikian. Kita sudah punya masalah besar, ngapain nolong orang? Benar apa benar? Ya kan? Itu ego kan? Punya masalahmu gede, ngapain ngurusi orang lain? Ini yang ditegur oleh orang-orangnya Daud. Ngapain? Kita sedang dikejar-kejar Saul, mengapa harus peduli pada orang Kehila? Ini respon daripada pengikut Daud ketika itu membuat Daud agak goyah. Makanya dia tanya lagi sama Tuhan. Ini luar biasa beda Saul dengan Daud, saudara. Ya, ketika Daud didemo oleh anak buahnya, beda dengan Saul. Ketika Saul itu didemo oleh anak buahnya, dikatakan rakyatnya akan meninggalkan Saul. Saul berbuat dosa. Dia menunggu Samuel, enggak datang-datang, akhirnya dia menaikkan persembahan.
Dia melanggar. Akhirnya Tuhan cut dia. Saudara. Tapi beda dengan Daud. Walaupun dia dapat ancaman. Didemo oleh anak buahnya ketika itu. Walaupun dia sempat goyah. Tapi Daud tetap mencari kekuatan dari firman Tuhan. Sempat goyah memang. Tapi Daud percaya dia harus bertanya pada Tuhan. Maka ayat 4 dia tanya lagi 2 kali. Dia tanya sama Tuhan lagi. Kita belajar seperti ini, kalau kita nggak yakin sesuatu yang kita lakukan, tanya Tuhan sampai kita damai sejahtera, sampai kita bisa mendapatkan minimal damai sejahtera dan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Daud bertanya lagi ayat 4 kan? Di dalam ayat 4 dikatakan situ, ya Tuhan menjawab, bangkitlah, turunlah ke Kehila, aku akan memberikan orang Filistin ke dalam tanganmu. Ini jawaban Tuhan. Jadi jawaban Tuhan memberikan kekuatan tambahan kepada Daud dengan kata-kata ini, bangkitlah. Artinya apa? Tuhan tahu. Ketika dia bertanya pertama, Tuhan tahu hatinya Daud. Dia gentar sebenarnya. Dia goyah. Makanya Tuhan menguatkan, bangkitlah Daud. Ya, dan aku akan memberikan orang-orang Filistin ke dalam tanganmu. Maka kita melihat Daud disertai dengan orang-orangnya, mereka ke Kehila menghancurkan pasukan Filistin di sana. Ingat, ketika dia menghancurkan orang Filistin, mengalahkan orang Filistin Kehila, dia itu orang buronan, saudara. Dan dia belum jadi raja. Ya, dia juga punya masalah, tapi dia peduli pada orang lain. Mari kita belajar, ini perkara penting. Mungkin ketika kita sedang terdesak, kadang kita mungkin tidak punya kapasitas untuk membantu orang. Tapi ketika kita melihat orang yang betul-betul membutuhkan, itu kesempatan kita untuk menolong mereka. Taburan di tempat yang subur, saudara. Amin, Bapak Saudara. Ya, itu Daud. Tapi kita melihat ternyata proses untuk ego itu enggak berhenti di situ. Kalau kita melihat di ayat 7, proses menaklukkan ego terus berlanjut. Ayat 7 katakan, ketika Saul mendengar, kan dia dikejar-kejar oleh Saul, ayat 7. Saul mendengar, diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila. Lalu Saul berkata, Allah telah menyerahkan ke dalam tanganku, sebab dengan masuknya ke dalam kota berpintu berpalang, ia mengurung dirinya. Ini Saul enggak tahu diri, saudara. Dia enggak sadar bahwa Allah sudah undur daripadanya. Dia kan berkata, Allah telah menyerahkan dirinya ke dalam tanganku, saudara. Sudah kita perhatikan. Ternyata setelah kemenangan besar, Daud mengalahkan orang-orang Filistin Kehila, muncul lagi masalah utama lagi kan. Saul. Dan dikatakan Saul bersiap mengepung dia di Kehila. Kehila kan tadi dikatakan bahwa suatu tempat di mana ada palang pintunya, pintu. Jadi masuk keluar dengan satu pintu. Kalau Daud gak cepat-cepat keluar, dia akan terjebak di situ, terkurung di tengah-tengah kota itu, dia gak akan selamat ketika Saul datang, saudara. Makanya saudara, yang kedua ini kita belajar tetap taat apa kata Tuhan. Dan Daud bertanya kan, dan kita belajar bagaimana mengalahkan orang, tetap memiliki ego yang bisa dikalahkan. Yang ketiga dikatakan kita harus belajar menerima orang yang menyakiti. Yang pertama tadi punya hati yang peduli dan belajar taat dan tunduk. Yang ini yang gak gampang. Menerima orang yang menyakiti saudara. Bisa? Menerima orang yang mengkhianati kita. Bisa? Halo? Bisanya kalem, mikir, piye carane gitu kan. Tapi kita belajar dari Daud. Saudara, menerima orang yang menyakiti enggak gampang. Untuk menerima orang menyakiti yang mengkhianati kita, kita butuh mengorbankan ego kita, saudara. Kita belajar saat Daud terkurung dalam kota di Kehila, Saul kan merasa menang. Nah, Daud ketika itu kembali minta petunjuk tuh Tuhan. Ini loh Daud, saudara. Dia bisa aja, tak perangi sajalah Kehila. Nanti kita langsung lari. Enggak. Tapi dia minta petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, gimana Tuhan menghadapi orang-orang Kehila yang semprol ini, saudara. Ditolong malah mentong gitu kan. Kenapa? Kita melihat, dia bertanya sama Tuhan, mungkinkah orang-orang yang baru aku tolong itu akan menyerahkan aku pada Saul? Dia tanya sama Tuhan. Kalau kita baca di dalam ayat 11, akan diserahkanlah oleh warga kota Kehila
aku ke dalam tangan Saul, akan datanglah Saul seperti yang didengar oleh hambamu ini. Jawab Tuhan, ia akan datang, engkau akan diserahkan. Bayangin saudara, ya. Egonya Daud bisa naik saudara. Ini orang yang sudah dibantu. Dia tidak punya pamrih, hanya membantu orang Kehila ketika diserang oleh orang Filistin. Daud punya kapasitas sakit hati, saudara. Daud punya kapasitas untuk jengkel. Orang ini tolong, tapi kok malah merugikan. Pernah nggak ngalamin itu, saudara? Halo, wes ditolong, saudara. Sudah dibaikin, ternyata di belakangnya ngomongnya, saudara. Bapak Ibu saudara, kita mau belajar ini saudara. Orang Kehila ini tega menyerang Daud demi ego mereka, demi kepentingan mereka. Demi keamanan mereka. Kenapa? Karena ketika itu Daud belum jadi raja. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa lebih baik aku tidak bermusuhan dengan Saul. Lebih baik aku serahkan Daud. Orang Kehila kejam kenapa? Karena ternyata mereka lebih takut kepada Saul. Bukan takut karena Saul sebagai raja saya rasa. Karena saudara tahu, Saul ini kejam. Ketika dia tahu Daud itu berbicara kepada Nabi Imam di Nob. Ketika itu Saul memerintahkan Nabi, anak istrinya semua dibunuh. Saudara. Bayangin saudara. Dibanding orang Filistin, hanya menyerang dan merampasi hasil panen di pengirikan, saudara. Lebih kejam dari Saul, maka mereka takut, saudara. Bagi orang Kehila, ternyata Saul lebih menakutkan daripada orang Filistin, saudara. Bagaimana, saudara perhatikan. Kalau itu terjadi bagi diri kita di posisi Daud, jengkel enggak, saudara? Halo? Jengkel enggak ini, saudara? Saya yakin pasti kecewa, saudara. Manusia itu gitu, saudara. Tapi kita belajar ini, dia pasti marah. Saudara yang saya bayangkan gini saudara, ini kan Daud pemimpin. Ya, Daud punya anak buah. Gimana anak buah ngomong? Itu kan aku bilang, ngapain ditolong? Ya kan saudara bayangin. Saudara. Orang-orang itu yang berperang lawan Daud, yang sia-sia kita ngapain nolong orang Kehila. Sudah dari awal saya ngomong, yang membahayakan diri kita masing-masing melawan orang-orang Filistin yang kuat. Untuk menyelamatkan orang-orang pengkhianat itu. Daud pasti dikata-katain loh saudara. Tapi Daud tetap, kita melihat dia tetap dengan keputusannya. Saudara, ini belajar loh. Kalau saudara bisa membawa pikiranmu ke sana saudara. Ketika itu Daud itu kan terpojok saudara. Dari awal sudah dikatakan bahwa mereka tuh nggak setuju ketika menyerang Kehila. Ya, benar kan? Saudara memposisikan sebagai pemimpin, saudara. Halo, benar kan? Tahu gitu kan nggak usah. Untung kita selamat, gak ada yang mati. Kalau ada yang mati gimana, saudara? Luar biasa, saudara. Makanya kita mau belajar, kita melihat Alkitab nggak mencatat reaksi negatif daripada Daud. Daud dapat menerima orang yang menyakiti dia, yang mengkhianati dia. Tidak gampang, kami pernah mengalami itu saudara. Memang gak mudah saudara. Kalau enggak Roh Kudus tolong itu enggak mudah saudara. Pinginnya yang tak jotos itu saudara. Kemes. Loh saudara. Kenapa? Memang itu manusia saudara. Tapi Tuhan luar biasa memberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa menahan dengan, waduh saudara. Tapi mengalami kemenangan. Daud bisa menerima orang yang mengkhianati kita, mengkhianati dia saudara. Kita belajar nanti ayat nyanyian terakhir saudara. Kita memahami maksud Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan punya rencana. Amin saudara. Apapun yang terjadi Tuhan punya rancangannya indah. Ketika Tuhan izinkan apapun masalah yang membuat kita enggak nyaman. Pasti itu akan membentuk kita. Mengingatkan kita, menegur kita, membawa kita pada pertobatan, menyatakan kesalahan. Kita melihat ketika Daud mengalami itu tanpa protes lagi pada Tuhan. Dia katakan, ia pergi bersama-sama pasukannya, meninggalkan Kehila, mencari tempat yang lebih aman. Kalau kita perhatikan yang luar biasa ini, tadi pagi saya dapat menerima ini.
Dan saya lihat juga ayatnya demikian. Ayat 13 kan, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Berapa? Kita baca aja supaya kita tahu ya ayat ini. Ayat 13 yuk baca sama-sama dalam 1 Samuel 23 ayat 13. Oke, lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya. Kira-kira 600 orang banyaknya. Mereka keluar dari Keila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Ingat, tadi berapa mereka masuk Keila? 400 orang. Daud masuk Keila dengan pasukan 400 orang. Pasukan sakit hati, barisan sakit hati. Tapi ketika mereka keluar dari Keila berapa orang? 600 orang. Dari mana yang 200? Saudara? Mereka menjadi pengikut Daud yang setia. Kenapa? Kemungkinan besar mereka melihat orang Keila itu. Dia melihat nih Daud ini kan sudah menolong kita. Ngapain kok sampai dikhianati? Ini orang-orang yang membelot kepada Daud. Meninggalkan Keila. Dan saya percaya ini orang-orang cikal bakalnya pasukan yang dipakai Daud ketika dia jadi raja. Saudara. Daud menabur kebaikan dan dia menuai pengikut. Sepertiga loh banyak loh dari 400 jadi 600. Kalau kita mau mendapatkan berkat, Daud menabur kebaikan ke orang Keila. Itu enggak gampang, itu menabur jiwa, dia mati pun bisa berperang. Maka ketika dia menabur, dia mendapatkan jiwa-jiwa. Daud telah mentaati Tuhan dan menang atas keakuannya, itu yang lebih penting. Dia keluar dari Keila enggak apa-apa, tapi dia menang atas keakuannya. Karena bisa saja saya katakan tadi Daud bisa berontak ketika dia tanya sama Tuhan, Tuhan gimana nih orang Keila? Tuhan ngomong kamu pergi aja. Kok enak? Parang sih, tak pateni baru aku lari. Kan bisa saudara. Ya kan? Tapi Daud enggak. Ya, Daud tetap submit. Oke, aku keluar. Kenapa? Karena Daud paham pembalasan, penghakiman itu haknya Tuhan. Amin. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan, dikatakan dalam Roma 12 ayat 19. Pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, 3 hal kita belajar hari ini. Bagaimana kita harus berjuang sampai akhir untuk kita bisa menang atas ego keakuan kita. Kita harus belajar memiliki hati yang peduli. Sehingga ego kita terkikis. Karena kita mengasihi orang juga. Dan kita belajar apapun yang kita lakukan, kita tundukkan pada rancangan dan firman Tuhan. Taat dan tunduk pada Allah. Dan kita belajar memiliki hati yang bisa menerima orang yang menyakiti kita. Ini yang paling gampang. Amin. Gampang ya. Yang ketiga, menerima orang menyakiti kita. Mengampuni saudara. Banyak orang saya katakan memulai sesuatu bersama Tuhan Yesus gampang. Memulai indah bersama dengan indah rencana Tuhan. Gampang saudara. Tapi banyak orang yang gak bisa mengakhiri perjalanan dengan Tuhan dengan baik. Mengawali pelayanan dengan berapi-api. Melayani dengan hati yang benar-benar penuh kesungguhan. Tapi di tengah jalan karena emosi, karena egonya dia tinggalkan pelayanan. Banyak enggak orang demikian? Wah, Tuhan meneh, ngapain pelayanan? Dia bisa mengawali dengan baik tapi enggak bisa mengakhiri. Rumah tangga juga demikian. Ya. Kenalan, pacaran, nikah. Kenapa? Kok tiba-tiba Pak doain rumah tanggaku mau bubar. Kenapa? Gak ada mau ngalah. Coba salah satu ngalah. Kok aku terus yang ngalah Pak? Aku terus, ya terus. Mau pilihanmu? Siapa suruh nikah? Saya katakan orang kalau nikah itu orang paling berani. Ya, makanya beranilah hadapi pasanganmu, jangan lari. Ya, jangan tinggalkan. Ya, makanya saya katakan berani mengawali juga harus berani mengakhiri. Saya percaya Tuhan ingin kita memulai, juga Tuhan ingin kita mengakhiri dengan baik. Sampai akhir diberi kekuatan. Saya tutup dengan suatu cerita yang menginspirasi saudara. Saudara dalam Olimpiade tahun 68 di Meksiko, saya mungkin sudah pernah cerita ya. Itu pertandingan maraton ya.
ada seorang dari Tasmania bernama John Aquari. Ya. Dia pelari dari Tasmania dan dia masuk gelanggang terakhir. Ketika semua orang yang mendapatkan hadiah 1, 2, 3 itu sudah di atas mau turun. Sudah selamatin oleh wartawan dan sebagainya. Orang ini lari pelan-pelan. Dan wartawan tanya, loh kenapa Pak kamu masih terlambat, ngapain harus lari-lari? Harus menyelesaikan, mendingan selesai aja, sudah selesai. Dia berkata, padahal dia melihat ternyata kakinya luka, habis jatuh, berdarah-darah. Dia berkata, Pak, saya ditugaskan oleh negara saya 5.000 mil jauhnya di tempat ini. Bukan hanya untuk mengawali pertandingan, memulai pertandingan, tapi saya harus menyelesaikan pertandingan. Akhirnya dia finish walaupun gak menang, saudara. Seringkali kita menggebu-gebu dalam Tuhan, berapi-api, bernyala-nyala, tapi kita gagal tengah jalan. Mengawali dengan baik, tapi mengakhiri dengan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Sore hari ini kita belajar 3 hal ini. Kita belajar untuk sampai akhir, berjuang hingga akhir. Kita bisa kalahkan ego kita. Bersama Tuhan kita bisa. Amin. Saya undang para pelayan tahu Tuhan, perjamuan kudus, dan song leader singer, main musik tampil ke depan. Kita nyanyikan lagu itu, Bapa Engkau mengenalku.
Tuhan setia. Panggilanmu Tuhan setia sampai akhir hidupku. Tuhan setia. Haleluya. Haleluya. Ya Rabba Shalom Ya Rabba Labasi Ireda Karaba Baraba Sirena Ya Namo. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang mengerti kehidupan kami. Bahkan Engkau lebih mengenal diri daripada kami mengenal diri kami sendiri Tuhan. Engkau yang tahu hati kami. Engkau yang tahu cerita hidup kami Tuhan. Sore malam hari kami belajar Tuhan, memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Kami tahu tidak mudah Tuhan, tapi kami percaya kami bisa Tuhan. Karena Engkau mau kami sempurna sama seperti Bapa sempurna. Dan Engkau sudah menciptakan kami serupa dan segambar dengan Bapa. Kami punya kapasitas kasih itu Tuhan. Kami punya kapasitas untuk mengasihi dan peduli pada orang lain. Walaupun kami punya kapasitas sakit hati Tuhan, tapi kami punya pilihan yang tepat. Kami bisa mengasihi, peduli bagi orang lain yang mungkin menyakiti kami, yang mungkin mengkhianati kami Tuhan. Karena kasih-Mu melebihi segalanya. Kasih-Mu menutupi pelanggaran. Dan hari ini kami mau kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Kami yang suami istri tetap memiliki kasih itu Tuhan. Kakak beradik, teman, kasih itu ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau yang sudah rela mati berkorban bagi kami. Engkau yang sudah menaruh kasih dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan modal bagi kami. Kasih itu sudah Kau berikan bagi kami. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Engkau ada dalam kehidupan kami. Allah adalah kasih. Allah ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa memiliki kasih itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ajar kami terus Tuhan. Bisa menerapkan kasih-Mu dalam kehidupan kami kepada orang-orang sekitar kami. Pada istri, suami, anak, teman, orang bahkan orang yang menyakiti kami Tuhan. Biarlah wajah Kristus nampak dalam kehidupan kami. Sampai wajah Kristus nampak dalam hidup kami. Sampai karakter Kristus terjelma dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Berkati, kuduskan setiap potong roti, cawan anggur. Sebentar kami akan dengan tubuh dan darah. Berkati Tuhan, setiap potong roti dan cawan anggur ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam setiap ketul roti dan cawan anggur ini ada kuasa. Ada kuasa. Darah Yesus berkuasa. Engkau yang sakit disembuhkan. Engkau yang lemah dikuatkan. Dan engkau yang butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar atas hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenal. Silakan duduk.
setia. Tuhan, Engkau Allah yang melihat hati. Sore malam hari Engkau tahu setiap pribadi kami. Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Engkau tahu apa yang ada dalam pikiran kami, Tuhan. Ampuni kalau kami masih memiliki ego yang besar. Kami masih tidak bisa mementingkan diri orang lain. Seringkali kami hanya mementingkan diri kami, hasrat kami. Kami hanya melihat dari kacamata ego kami. Kami gak punya kepedulian seperti hatimu. Bahkan kami seringkali iri hati melihat orang lain. Kami seringkali melihat dengan kacamata ego kami. Kami jarang sekali mentaati apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami gak bisa menerima orang yang menyakiti kami Tuhan. Ampuni kalau kami masih saja belum bisa mengampuni orang yang mengkhianati kami. Kami gak mampu Tuhan. Bapaknya saudara mungkin yang berkata aku tidak bisa Tuhan. Aku tidak mampu mengampuni orang itu. Tapi malam hari ini kau berkata, Tuhan aku tidak mampu tapi aku mau. Aku mau Tuhan. Walaupun tidak mampu tapi aku mau. Oleh sebab itu mampukan aku Tuhan. Tuhan tahu hati kita masing-masing. Tuhan tahu hatimu. Dan Tuhan mau membereskan setiap kita. Mari periksa hati masing-masing. Mengapa aku masih jatuh bangun pada hal-hal yang sama? Mari berdamai dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini kau belum berdamai dengan Tuhan, salah satunya engkau belum bisa mengampuni orang. Bahkan kau kecewa dengan Tuhan. Malam hari ini Tuhan mau berkata, dan Dia berkata, apapun yang kau alami, badai apapun yang kau sedang hadapi, aku ada dalam badai itu. Dia tidak pernah meninggalkan kau. Dia selalu ada dan selalu ada bagi kita. Mari kita koreksi masing-masing. Sehingga satu hari nanti ketika kita pulang, Dia berkata, sabarlah hambaku yang setia. Mari periksa hati. Minta ampun dengan Tuhan. Kalau engkau belum berdamai dengan Tuhan. Engkau masih mudah marah. Masih mudah
sakit hati. Engkau tidak punya hati yang penuh kasih. Ketika melihat orang-orang sekitarmu mengalami masalah, engkau tidak punya hati. Bahkan engkau diam. Karena bahkan padahal engkau mampu. Tuhan, Jabah. Yes. Terima kasih. Terus beracara bagi kami Tuhan. Kami gak mau pulang dengan sia-sia. Tapi biarlah Kau mengerjakan hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Mari sebelum setelah makan dan minum tubuh darah Kristus, bereskan hidupmu dengan Tuhan. Selesaikan kalau ada masalah dengan Tuhan. Minta ampun ketika engkau mungkin punya salah. Bereskan hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni umat-Mu, ampuni hamba-Mu. Layakkan kami makan dan minum tubuh darah. Kuduskan, sucikan, keturunan cawan Bapa. Mari kita angkat roti tinggi atas kepala kita dan perhatikan firman Tuhan. Semua apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia mencah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Jesus. Mari kita angkat cawan di atas kepalanya. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Yesus. Darah Yesus. Haleluya. Semua baru, amin. Semua baru, haleluya. Darahnya Yesus cinta.
kami percaya kami sudah diperbarui. Di dalam Engkau kami sudah diperbarui. Dan kami menjaga hidup kami senantiasa baru Tuhan. Dan mampukan kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan memiliki hati yang peduli bagi banyak orang di sekitar kami. Kami mau senantiasa taat dan tunduk pada kebenaran-Mu Tuhan. Dan mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menerima dan mengampuni orang-orang yang menyakiti kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kemampuan itu Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa sama-sama diberkati Tuhan, katakan amin. Segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana